Um, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PPI Leads kepada saya. Nama saya Ratna, sekarang saya bekerja di Bisnis Indonesia sebagai jurnalis. Ini sudah tahun ke-13 ya, saya jadi wartawan ya. Dari tahun 2003, berarti sekarang 2016 ya, 2013 ya. Waktu pertama kali saya dihubungi, saya sempat bertanya, aduh kenapa mesti saya gitu, saya nggak ngerasa saya punya pencapaian yang besar gitu ya. Kadang-kadang kita suka kayak gitu ya, kita membiarkan bubble ya, kalau ada komik tuh ya, gelembung percakapan di dalam pikiran kita itu membatasi kita. Aduh nggak bisa nih, apalah saya dibandingkan yang lain, aduh gua kan udah tua gitu, yang lain masih muda, 23 tahun udah ambil master di Leeds gitu ya, sementara saya sudah segini tuanya baru nyampe sini. Tapi saya akan ajak kalian untuk masuk ke dalam mesin waktu perjalanan saya, mudah-mudahan tidak membosankan, dan ada yang bisa dibawa pulang gitu ya, bukan untuk mengajarkan tapi untuk juga kita melihat di dalam diri kita sendiri, apakah kita membiarkan gelembung-gelembung itu membatasi kita. Ini saya saya yang paling dua dari kanan ya. Saya waktu itu di sekolah menengah kejuruan. Ini juga karena saya membatasi diri saya. Saya berasal dari keluarga yang tidak berada. Jadi pikiran saya waktu itu, saya hanya sekolah di SMK, ngambil akuntansi, sekolah kelar, udah gitu kerja aja gitu. Saya udah nggak bikin mimpi yang besar. Saya pikir jadi akuntan udah oke lah ya gitu. Jadi saya masuk jadi SMK, terus ibu saya juga senang-senang saja gitu ya, karena nggak ada role model di dalam keluarga saya yang menempuh pendidikan sampai tinggi, apalagi ke luar negeri. Tapi akhirnya ketika saya kelas 3, saya pikir kelas 3 SMK ya, saya pikir aduh akuntansi bukan saya bisa muntah-muntah kalau saya ngerjain laporan keuangan. Jadi setelah saya lulus dari kelas 3 SMK, saya ambil 1,5 bulan untuk mengejar ketertinggalan saya guna mengikuti UMPTN. Jadi saya akhirnya masuk ke FISIP UNS, dan ini adalah saya menjadi wartawan. Saya mengalahkan gelembung percakapan di dalam diri saya yang membatasi saya dan bilang bahwa saya nggak bisa apa-apa. Perjalanan saya juga mengantarkan saya menjadi wartawan finansial dan mengikuti pelatihan di Berlin bersama dengan jurnalis-jurnalis lain dari Afrika dan Asia. Ini 3-4 bulan, tahun 2011, 5 tahun yang lalu ya. Sungguh perjalanan yang buat saya beyond juga gitu ya, karena kita bisa sharing. Ini saya, karena pekerjaan wartawan menghasilkan saya untuk berganti ke desk lain. Ini saya di wartawan politik. Bisa dikenali siapa di belakang saya ya? Saya duduk, dia berdiri. Bukan karena saya jauh lebih terhormat, tapi karena waktu itu saya baru bangun tidur, sedang mau membaca buku, dan beliau sedang berjalan dari depan ke belakang di pesawat kepresidenan. Waktu itu sedang meliput ke Brazil ya. Ini kami bersama-sama dengan para menteri ketika Menteri Kabinet Indonesia Bersatu bubar, lalu kami foto bersama. Perjalanan saya menjadi jurnalis juga mengantarkan saya untuk berorganisasi di Aliansi Jurnalis Independen ya. Kalau Anda rekan-rekan pernah mendengar sekali organisasi ini adalah yang paling progresif dan independen. Dibentuk sebelum reformasi 1998. Para founding father-nya adalah wartawan-wartawan muda, dan harus dipenjara waktu itu karena menentang Soeharto. Kami juga bekerja sama, Aliansi Jurnalis Independen bekerja sama dengan lembaga lain seperti LBH Jakarta. Foto ini adalah salah satu di mana kami membantu LBH Jakarta yang waktu itu kesulitan dana karena tidak ada lagi funding. Menjadi wartawan juga penuh ancaman ya, walaupun sekarang sudah reformasi, tapi kita tahu masih ada tantangan bagi wartawan. Salah satu ancaman terbesarnya adalah dibunuh. Ini salah satu rekan kami, Udin, yang sampai sekarang masih belum selesai kasusnya, membongkar korupsi, lalu bayarannya adalah nyawa gitu ya. Saya lagi bersama dengan rekan-rekan Aliansi Jurnalis Independen mengikuti pelatihan di Belanda, bagaimana kita memanfaatkan new media sebagai salah satu sarana untuk bertukar informasi dan membangun networking sesama jurnalis di Indonesia. Menarik sekali karena ini juga yang akhirnya mengantarkan saya pada pertanyaan, setelah ini apa gitu ya, udah puluhan tahun jadi wartawan gitu kan, usia saya 34 waktu itu, ketika saya berpikir mungkin ini waktunya saya break sebentar, saya mau sekolah. Tapi lagi-lagi gelembung itu datang.
si balon percakapan komik dalam hidup saya itu. Aduh, udah deh, ngapain sih? Udahlah, udah nyaman ya, udah ritme kerjanya juga sudah ketahuan, saya nggak ngerasa terancam dalam pekerjaan. Tapi enggak deh, kayaknya ada yang harus saya lakukan. Untungnya saya ketemu pemberi beasiswa yang mau menerima aplikasi di usia-usia yang sudah tidak muda ini. Jadi ini saya. Ini juga tidak mudah karena saya 2 kali ikut chevening, ikut aplikasi chevening. Dua-duanya keterima, tapi yang pertama saya nggak bisa berangkat karena gelembung itu lagi datang. Bilang, udah deh, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu ya. Susah loh, nanti susah loh, bahasa Inggrisnya susah loh, ntar gimana ngerjain tugasnya gitu. Nah akhirnya saya berhasil mengalahkan itu. Aplikasi pertama saya gagal karena saya nggak dapat LOE, telat untuk submit ke panitia. Lalu saya coba lagi tahun kedua dan alhamdulillah keterima. Masuk di Leeds, ketemu dengan rekan-rekan yang muda-muda, segar-segar dan cantik-cantik dan ganteng-ganteng dan berprestasi. Leeds sendiri sebenarnya membuka peluang besar sekali untuk para mature students ya. Saya pernah ketemu Su, usianya 65 tahun dan sedang mengambil undergrad cultural studies, studi budaya ya. Jadi usia itu sebenarnya bukan halangan apapun itu. Kalau misalnya sekarang masih ada mimpi yang belum dicapai, harapan yang belum digapai, jangan sampai usia itu akhirnya membatasi kita untuk meraih. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa kita itu sebenarnya adalah penentu dari gelembung-gelembung yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Kalau kita bilang kita bisa, kita pasti bisa. Akan ada jalan yang menentukan dan mengarahkan tujuan kita ke arah yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semuanya ya.